Tiberias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias di gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat Tiberias yang bergabung live streaming pada siang hari ini. Kita bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita percaya dimanapun umat Tuhan berada, berkat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Maka bersama-sama kita siapkan hati kita pada siang hari ini, satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya oleh karena kesetiaan Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Berterima kasih buat kuat tangan Tuhan yang setia menopang kami, setia menjaga kami, setia menyertai kami. Mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Berterima kasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan, setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semuanya bukan karena kuat, gagah, hebat kami, tapi semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Mengucap syukur pada siang hari Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul beribadah memuji Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah menjadi sia-sia. Dimanapun umatmu berada, baik kami yang secara langsung di gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap umat Tuhan dimanapun berada yang bergabung secara live streaming, kami sungguh percaya pada siang hari ini, Roh Kudus yang penuhi setiap hati kami, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, Roh Kudus yang melawat setiap kami, membaharui setiap kami. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Hati yang datang Tuhan pada siang hari ini, Tuhan baharui setiap hati kami, Tuhan baharui setiap hidup kami, hingga pulang nanti kami, setiap kami yang hadir, setiap kami beribadah, kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin kudus dalam Tuhan, bahkan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap pujian kami, setiap nyanyian kami, setiap sembah kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tiberias yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kami datang pada siang hari ini, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu lawatan-Mu, menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan hati yang halus akan Tuhan, sama-sama naikkan sembah kita bagi Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami siang hari ini. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
hati dan hidup kami Tuhan. Ubah hatiku, cerikanku, jamalah ku rindu hadirat. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Kau yang layak kami sanjung. Segenap hati bersama-sama nyatakan ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Kami ini pujian kami Tuhan, kami sembah. Oh, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, oh, kami sanjung Kau mulia. Hanya bagi-Mu Tuhan sebab pujian kami yang mengucap syukur lebih lagi bersama-sama bagi Tuhan kita. Katakan ku sembah, ku sembah kudus. Biar hadirat-Mu Tuhan meliputi setiap kami siang hari ini, membaharui setiap hidup kami, melawat setiap kami. Dan ku sanjung Kau mulia. Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari ini bersama-sama, angkat sembah kita bagi Tuhan Yesus. Katakan ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kami sanjung sembah pujian kami, kami sembah. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung mulia, bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ikan sembah kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus.
Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, sebab Engkau baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami, tak pernah Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita nyatakan kebaikan Tuhan siang hari bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Apapun yang terjadi, nyatakan sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, kami percaya Tuhan, bawasannya untuk selamanya, kasih. Yang percaya kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama yang sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya Tuhan yang baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Segala pujian kami, segala syukur nyanyian kami hanyalah bagi Tuhan kami yang setia, yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam saudara, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Mari bersama-sama bersorak-sorai. Gereja Tiberias buat kemuliaan Tuhan. Siang hari ini bagi dia, come on.
bersama-sama Jemaat Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan kembali katakan, ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh pandang kiri kanannya siang hari ini jemaat Tuhan. Kasih senyum yang terbaik sambil katakan, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan, ku kasih kau bersama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kiri kananmu saudara. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh kembali katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus. Katakan, ada sukacita Tuhan berikan bagi jemaat Tiberias Bekasi siang hari ini, kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Boleh kasih lo tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah persatukan kita, amin. Kebaikan Tuhan selalu nyata, amin. Apapun yang terjadi tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah sanggup buat segala perkara yang kami hadapi saat ini. Mari bertepuk tangan saudara. Kita mau terus memuliakan Tuhan siang hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata,
telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak, sama-sama jemaat Tiberias, angkat suaramu. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi orang-orang yang datang siang hari ini, yang mengasihi Tuhan. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tuhan sanggup mengadakan perkara ajaib, amin. Mari dengan iman kembali katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Yang mau terima mujizat boleh angkat tangannya sama-sama. Ayo sama-sama. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus yang telah mati bagi setiap kita, amin. Tangkap bebanmu saudara, tetap percaya, angkat tangan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan kami sembah, sebab Allah kita sanggup, amin. Umat Allah yang percaya, ayo sama-sama siang hari kita katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, selamanya Tuhan. Allah, angkat tanganmu yang siap terima kuasa. Come on. Lebih keras lagi jemaat Tiberias. Haleluya. Boleh sekali lagi bersama-sama jemaat Tiberias. Allah melakukan segala perkara, dulu. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan juru selamat kita tidak pernah berubah, amin. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kita, boleh tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup saudara. Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan tentunya pasti akan menolong waktu kita percaya betul kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita boleh bersama-sama berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dengan judul Menghilangkan Akar Kepahitan. Selamat menyaksikan. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus, dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan selanjutnya saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada siang hari ini, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Atia Pariaji, dengan tema untuk minggu ini yaitu yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Roma pertama 20 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit. Bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati, pandai cerdas dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, bertindak dan juga berkata-kata, hendaknya kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7 dan dalam Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu, serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 dan juga di dalam Amsal 9 ayat 10, ayat 28 ayatnya ke-28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama dan juga bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu meminta hikmat Tuhan.
Yang ketiga, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25 dan juga dalam Amsal 3 ayat 5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar. Dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku dari firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, agar kami penuh akan roh dan juga hidup jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ujarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara gembala, kita kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita pada siang hari ini saudara. Dan mari saudara, terlebih dahulu kita akan sama-sama saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu. Tuhan katakan kalau makan tubuhnya akan bangkit hari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu demi Yesus. Yesus katakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus jatuh demi kita, Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu Kita mengucap syukur 22 Mei sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Kita kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat kemurahan Tuhan untuk Tiberias Ministry.
22 Mei 1988 hingga 22 Mei 2005 dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry, Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Setiap kami boleh beribadah, setiap kami boleh memuji Tuhan, setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami nikmati Tuhan dalam hadirat-Mu yang Tuhan boleh curahkan di ibadah pada siang sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari setiap kami, dan hati kami mau persembahkan lebih lagi untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, ajar kami Roh Kudus, bahkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup ini, kehidupan kami seutuhnya, biar firman Tuhan yang berotoritas menjadi rema dalam kehidupan umat Allah pada siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Mari bangkit berdiri, jemaat Tiberias. Mari bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Tuhan Yesus yang selalu baik. Ini kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus Engkau juru selamatku. Katakan dalam janji-Mu Tuhan, kami terima Lord firman Tuhan siang hari ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh bernapas pada siang hari ini. Kami percaya nafas ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah pada siang hari ini setiap anak-anak-Mu yang datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan nanti untuk bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang dengan segala beban, tantangan, masalah, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami, ini hidup kami, siap untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom.
Puji Tuhan, saya doa setiap saudara yang hadir siang hari ini termasuk yang ikut secara live. Saya doa kita semua sehat sempurna, panjang umur. Engkau akan lihat anak cucumu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ingat baik bahwa apapun yang terjadi, apapun juga menimpamu, Tuhan pasti menjaga setiap kita. Amin. Saya masuk dalam rangkaian serial khotbah tentang iman. Minggu lalu saya bahas iman ketika keadaan tidak berubah. Sekarang saya bicara tentang iman yang kedua, yaitu yang kita ambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 6. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja tinggi-tinggi. Yang pakai handphone sekali lagi tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Bapak Ibu, ini kisah terjadi ketika bangsa Israel yang tadinya pergi dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Mereka 400 tahun di tanah perbudakan, akhirnya keluar dipimpin Nabi Musa 40 tahun. Cuma gara-gara di tengah-tengah Musa melakukan kesalahan, maka Musa digantikan oleh Yosua. Uniknya saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, yang pertama mereka harus taklukkan adalah sebuah bangsa yang berlindung di balik tembok Yeriko. Dan saudara yang terkasih, orang-orang di Yeriko ini adalah orang-orang yang punya pahlawan tinggi besar. Dan ini kita mau baca saudara yang terkasih. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-6. Ayat 1. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. 2 ya. Sama-sama bilang, aku serahkan. Ingat kata itu ya, ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 4 ya. Oke, berarti orang Israel itu mengelilingi tembok Yeriko itu sampai tembok Yeriko itu runtuh berapa kali? Bukan 7. Ulang. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 4, 5, 6 1 kali masing-masing. Maka totalnya berapa? 6. Hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13. Ya sudah 13. Ingat ini karena saya akan bahas nanti kurang lebih panjang lebar. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. 6 ya. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin.
Saudara, saya itu sebenarnya serial khotbah saya adalah 2 wajah iman. Minggu lalu kita bahas bahwa kita harus tetap beriman walau keadaan tidak berubah, betul? Ingat, kita harus tetap beriman. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saya percaya mereka juga berdoa bahwa dapur api itu mungkin harus mati apinya. Tetapi apakah apinya padam? Enggak, apinya tidak padam. Tetapi ketika mereka harus masuk ke situ, keadaan tidak berubah, tetapi Tuhan pasti tetap menyertai. Amin. Dan hari ini kita akan ngomongin iman yang kedua, yaitu saudara, iman yang mengubah keadaan. Coba sama-sama bilang, saya pasti dipulihkan. Nah saudara yang terkasih, maka slide tema khotbah saya pada siang hari ini, iman yang meruntuhkan kemustahilan. Saudara, kita percaya dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Nggak ada. Saudara boleh sebutkan permasalahan tantanganmu, tetapi kita juga percaya apapun masalahmu, sebesar apapun tantanganmu, selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, maka mata kita pasti akan lihat berkat dan mujizat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara tahu kenapa saya sebut ini mustahil? Karena saudara, ketika bangsa Israel mau menaklukkan tembok Yeriko, bentuknya kayak begini. Slide, ini tembok Yeriko. Saudara lihat, ini apa? Tembok Yeriko ini hampir tidak mungkin dikuasai oleh musuh. Yang pertama, alasannya karena di sampingnya itu ada ditch, di situ seperti parit besar yang berisi dengan air. Lalu kemudian kalaupun mereka bisa melewati itu, maka mereka harus masuk ke dalam yang kedua, itu namanya lower wall, yang tingginya menurut arkeologis itu kurang lebih 9 sampai 11 meter dengan lebar 6 meter. Ya saudara, 6 meter. Kalaupun dia bisa mengalahkan yang lower wall itu, maka dia baru masuk ke dalam ring yang paling luar. Dan nanti kalau sudah, dia harus menghancurkan juga upper wall, tembok yang lebih tinggi. Memang itu tingginya kurang lebih sama, tapi bedanya lebarnya ini tidak terlalu lebar, hanya sekitar 2-3 meter. Dan saudara tahu, orang Yeriko ini adalah orang-orang yang memang tinggi besar dan mereka terlatih untuk berperang. Bukan cuma itu saudara, kota Yeriko ini berada di dataran tinggi. Dan kalau ada bangsa yang ingin menyerangnya, mereka ada di dataran yang lebih rendah. Jadi saudara, hampir tidak mungkin bisa ditembus. Hampir tidak mungkin. Ya. Dan selain bangsanya yang kuat, mereka itu adalah salah satu bangsa yang dulu pertama kali menggunakan perunggu sebagai senjata. Bangsa yang kuat. Saudara, lawannya adalah Israel. Bangsa yang baru keluar dari perbudakan. Mereka terlatihnya di mana? Di padang gurun, nggak punya modal. Tetapi ini yang saya mau katakan, nggak apa-apa orang bilang nggak punya modal, nggak apa-apa orang bilang bahwa latar belakang kita juga jelek. Tetapi selama tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kita, maka matamu akan melihat kemenangan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia pasti menang. Bilang. Iya, bilang sama yang barusan ngomong jangan minder. Iya saudara, terserah orang mau ngomong apa, ya kan? Bahwa kita nggak punya latar belakang, lulusan sekolah pun juga pas-pasan. Bahkan ada di sini yang lulusan sekolahnya pun udah tutup sekarang. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi kemustahilan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin tembok Yeriko yang engkau hadapi adalah penyakitmu, yang kata dokter sudah tidak mungkin disembuhkan. Mungkin tembok Yeriko yang ada dalam kehidupanmu adalah bisnis yang sudah mati suri. Tetapi saya percaya apa yang dilihat mungkin tidak ada harapan, tetapi dalam alam roh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Maka terima kebenaran ini, bangkitkan iman kita, engkau akan terima yang terbaik dari sorga. Yang percaya katakan amin. Maka yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelajarannya. Yang pertama coba lihat ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu apa? Yeriko ini beserta rajanya
dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang pertama, kalau engkau mau lihat bahwa situasimu bisa berubah, kalau engkau mau melihat hal-hal baik dalam kehidupanmu, yang pertama, pegang janji firman Tuhan. Pegang apa? Janji firman Tuhan. Coba lihat tadi ayatnya, 2. Ketahuilah, aku, yang ngomong ini siapa? Tuhan. Ngomongnya kepada, kalimatnya begini, aku serahkan ke tanganmu. Bapak Ibu, kalimat ini aku serahkan ya, bukan aku akan menyerahkan. Saudara tahu bedanya antara aku serahkan dengan aku akan menyerahkan? Ya. Kalau akan menyerahkan berarti belum kejadian. Benar kan? Kalau aku serahkan berarti sudah kejadian. Tapi coba saudara lihat ayat yang kedua. Tembok Yerikonya sudah runtuh atau belum? Belum. Artinya masalahmu belum hilang. Tetapi kalau Tuhan berkata bahwa masalahmu akan selesai, tembok itu akan runtuh, bangsa itu akan diserahkan, artinya bahwa kita pegang janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, pegang janji firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pegang janji firman Tuhan, ada banyak suara di luar sana yang akan menjatuhkan imanmu. Akan ada banyak kejadian yang membuat kita pada akhirnya kehilangan kepercayaan. Slide kita boleh baca, boleh sebentar? Yesaya 55 ayat 11. 3, 2, ya, demikianlah ia tidak akan, tetapi ia akan dan akan berhasil dalam apa yang, kalau saudara mau lihat keberhasilan dalam hidup setiap kita, jadikan firman Tuhan itu dasar setiap kehidupan kita. Yang paham katakan amin. Iya, saudara, harus jadi dasar. Saya khawatir sekarang ini banyak orang Kristen jadikan Alkitab itu sebagai kulkas. Tahu kulkas? Kalau saudara buka kulkas, saudara lagi cari sesuatu yang kita butuhkan, cari air dingin ada di kulkas. Habis itu apa yang dilakukan? Kulkasnya tutup lagi. Lalu saudara cari telur di situ, saudara buka kulkas, kalau sudah ambil yang dibutuhkan, tutup lagi. Ambil Indomie, telur, kornet, stop sampai di situ, jangan dilanjutkan. Semakin lapar kita mendengarnya. Tetapi habis ambil apa yang kita butuhkan, ditutup lagi. Alkitab tidak boleh jadi seperti itu. Ya saudara, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena saudara yang terkasih, firman Tuhan bukan dibuat untuk menyenangkan telingamu. Firman Tuhan disampaikan bukan untuk memuaskan ego kita. Makanya ketika engkau terima firman Tuhan, sakit-sakit sedikit di hati nggak apa-apa, pahit-pahit sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita berubah dalam kebenaran. Ya saudara, harus. Firman Tuhan itu harus jadi bengkel kehidupan orang percaya, supaya kita semua diubahkan. Dan kalau engkau hidup dalam firman, apa yang selama ini engkau anggap sebagai tembok Yerikomu, Tuhan sanggup ubah masalahmu menjadi pintu masuk untuk berkat Tuhan. Yang paham anggukan kepala. Makanya ketika tembok Yeriko itu runtuh, bentuknya gini. Saudara lihat tembok itu, begitu dia runtuh, ini hanya ilustrasi saudara. Ketika dia runtuh, tembok itu jatuhnya ke depan semua. Dan ketika dia jatuh ke depan semua, maka yang tadinya ada parit besar pun tertutup dengan tembok itu. Orang Israel dengan mudah masuk. Makanya tadi ayatnya bilang, masuklah kamu manjat langsung ke depan. Sudah tangkap? Apa yang engkau sebut dengan tembok dalam kehidupan kita? Apa yang engkau sebut dengan masalah dalam kehidupan kita? Percaya sama Tuhan bahwa apa yang engkau lihat besar, tantangan yang engkau lihat sulit, Tuhan sanggup ubah itu untuk menjadi pintu berkat-Mu melihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, tetap pegang firman Tuhan.
Saya suka lagu lama. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah. Lah kalau kita ngerti Tuhan kita maha kuasa, lalu kenapa kita masih takut menjalani kehidupan ini? Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita, maka mau ada badai tantangan apapun, mau ada tembok sebesar apapun, mau ada orang yang jahatin kita pun, mau ada orang-orang yang buat strategi busuk untuk menghancurkan kita pun, kita akan tetap tersenyum karena Tuhan memegang erat tangan setiap kita. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita baik-baik saja. Bilang. Iya saudara. Makanya orang kalau pegang janji firman Tuhan, mau ada tantangan masalah, wajahnya tetap senyum. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, tetap senyum, bilang. Saudara ingat ya, senyumanmu, tepuk tanganmu mungkin saja tidak langsung mengubah setiap permasalahan setiap kita. Tetapi saya pernah kasih contoh. Indonesia merdeka tahun berapa? Ya, 1945, 17 Agustus. Bung Karno bilang, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Habis proklamasi saya mau tanya, apakah semua penjajah pergi? Enggak. Kalau enggak salah, masih ada yang datang kan? Kayaknya benar-benar Indonesia itu baru benar-benar merdeka tahun 49. Koreksi saya kalau salah ya. Kayaknya tahun 49 itu benar-benar baru semua penjajah pergi. Tetapi saudara, walaupun ada penjajah, mau nggak mau kalau kita sudah proklamasi penjajah harus pergi. Sama-sama bilang sudah proklamasi. Ketika engkau ambil tubuh dan darah Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Mungkin penyakitnya belum pergi Pak Bu, tetapi kita juga percaya mereka mau nggak mau harus pergi. Kenapa? Sudah proklamasi. Tapi Pak Pendeta ini masih ada batuk, pilek, demam. Saya sering katakan urusan batuk, pilek, demam Tuhan akan selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Tersenyumlah dan sadarlah bahwa kita sangat disayang Tuhan sempurna. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan itu seringkali saudara, Tuhan hanya kasih tahu ujungnya. Slide. Tuhan lebih suka memberitahukan hasil akhirnya, bukan prosesnya. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen seringkali merasa sendirian. Contoh ya, contoh. Saudara, waktu Tuhan panggil Yusuf untuk menjadi pemimpin, seluruh bintang itu akan sujud menyembahmu. Yang Tuhan kasih tahu kan cuma ujungnya kan? Hasil akhirnya kan? Tuhan nggak kasih tahu prosesnya loh. Enggak. Pertanyaannya kenapa? Waktu Tuhan panggil Daud, Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Tuhan nggak kasih tahu prosesnya kan? Tuhan nggak kasih tahu kalau Yusuf nanti harus dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tuhan nggak kasih tahu kalau Yusuf nanti harus masuk penjara. Enggak. Tuhan nggak kasih tahu Daud kalau dia harus dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Enggak. Tuhan cuma kasih tahu hasil akhirnya. Kenapa kira-kira? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Makanya kan sering saya bilang kalau saya lagi khotbah saya tidak pernah mau mikir sendirian. Tolong dijawab. Kenapa Tuhan seringkali kasih tahu ke kita hanya hasil akhirnya, bukan prosesnya? Ini udah khotbah saya sesi yang ketiga. Dari tempat pertama sampai ketiga, ketika saya tanya pertanyaan ini, reaksi jemaat di mana-mana sama semua, pura-pura tidak mendengar pertanyaannya. Kenapa Pak Bu? Ya. Biar prosesnya gitu kan, biar nikmati dulu prosesnya apa lagi? Ya. Biar tetap beriman, ya saudara. Ya, jawaban itu benar, bagus sekali. Tetapi ingat, Tuhan tahu kita ini punya banyak kelemahan. Tuhan tahu itu. Dan ketika engkau dengar prosesnya,
Tuhan bilang bahwa kita ini pasti akan menikmati berkat yang selama ini kau usahakan. Bilang amin. Tetapi Tuhan nggak kasih tahu prosesnya bahwa engkau mungkin harus dihianati. Tuhan nggak pernah kasih tahu prosesnya bahwa engkau mungkin harus melewati lembah kekelaman. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita tahu prosesnya, mungkin kita nyerah sebelum menjalaninya. Itu sebabnya saudara, slide tadi. Walaupun hatimu masih penuh pertanyaan saat ini, engkau nggak ngerti Tuhan mau bawa kemana. Ingat, Tuhan minta kita percaya, bukan menerka-nerka. Melangkahlah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, walau kita belum ngerti sekarang. Saya suka lagu ini, saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita tak akan pernah dibiar ku bergumul sendiri. Saudara masih ingat nggak lirik awalnya apa? Banyak perkara yang tak dapat ku Saudara mungkin bertanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya lagi rajin-rajinnya ibadah, tapi kok sepertinya belum ada jalan keluar. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya udah baik banget sama dia, tapi kok tiba-tiba saya dihianati. Anda tanya sama saya, jujur aja Pak, Bu, kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Iya, saya juga nggak ngerti jalannya Tuhan kadang-kadang. Tetapi satu hal yang pasti, apapun juga yang terjadi, Tuhan minta kita untuk percaya, melangkah, bukan menebak-nebak. Karena kita tahu, kita yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai setiap kita. Engkau boleh menangis, lututmu mungkin boleh sakit dalam setiap telutanmu, tapi Dia peduli, Dia sayang setiap kita, dan Dia tidak rela melihat engkau terlalu lama hidup dalam kesesakan. Tepat pada waktunya, tangannya yang kuat akan merangkulmu, memelukmu dengan erat, dan mengusap tiap tetesan air matamu untuk membuktikan bahwa kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, pegang janji Tuhan. Ya saudara, harus. Yang kedua, coba lihat slide. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus apa? Mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Lihat dulu semua ke depan. Hari pertama berapa? 1 kali. Hari kedua berapa? 1 kali. 3, 4, 5, 6 berapa? 1 kali. Hari ke-7? 7 kali. Saudara, kalau kita mau jujur, bukankah jalan ini terlalu ribet? Saya mungkin kalau ada di situ, saya akan doa sama Tuhan. Tuhan, mohon maaf, kenapa harus tiap hari 1 kali, yang terakhir 7 kali? Boleh nggak kita rapel aja 1 kali saja, 1 hari saja, tapi 13 kali kita langsung? Boleh begitu nggak Tuhan? Ya, benar nggak? Bukankah cara ini lebih mudah? Benar kan? 13 kali aja. Kenapa harus satu persatu, pelan-pelan? Saudara, ini yang Tuhan mau ajarkan pada setiap kita, bahwa untuk melihat hal baik dalam kehidupanmu, engkau harus melangkah dalam ketaatan. Sama-sama bilang taat. Karena ukuran imanmu bukan emosimu, ukuran imanmu bukan moodmu. Karena mood kita bisa salah, perasaan kita bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Makanya saya nggak pernah setuju kalau ada orang bilang follow your heart, ikuti kata hatimu. Kata hati kita bisa salah loh, benar kan? Perasaan Anda pernah salah kan? Ya, dulu perasaannya kayaknya udah sayang banget tapi salah juga. Tetapi firman Tuhan nggak pernah salah. Maka saudara melangkah dalam ketaatan. Dan uniknya, ketika kita melangkah dalam ketaatan, kadang-kadang bertentangan dengan logika dan pengalaman kita. Saya ulang ya.
ketika melangkah dalam ketaatan, kadang-kadang itu melawan logika dan pengalaman kita. Contoh, saudara masih ingat waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan, kemudian pas lagi jalan dia lihat ada perahu kosong miliknya Simon Petrus. Simon Petrus sudah semalam-malaman cari ikan gak dapet-dapet. Masih ingat kisah itu? Bilang aja masih biar cepat. Ya saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke dalam perahunya Simon. Lalu coba lihat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, ini Simon dan Tuhan Yesus baru pertama kali ketemu loh. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan, betul ya? Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanan misinya, pekerjaan Tuhan Yesus itu apa? Tukang kayu. Saya mau tanya, masuk akal nggak tukang kayu ngajarin nelayan cara nangkep ikan? Ya? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Yang ngajarin apa? Tukang kayu cara nangkep ikan. Ini kan susah kita masukkan ke dalam logika. Makanya coba lihat ayat yang kelima. Petrus menjawab begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, Petrus menjawab menurut logikanya. Petrus menjawab menurut pengalamannya. Saudara harus ingat ini, kekristenan tidak pernah menolak logika. Enggak pernah. Justru kekristenan sangat menghargai logika, sangat menghargai. Tetapi ingat, ketika logika tidak sanggup lagi, area tersebut yang tidak sanggup disentuh oleh logika, itulah yang disebut dengan mujizat. Melalui logikanya Petrus, dia bilang nggak mungkin lagi ada. Kita sudah semalam-malaman kerja dan menurut pengalaman saya bahwa kalau pagi-pagi ikannya sudah kabur semua. Petrus menjawab dengan logika. Tetapi pada akhirnya Petrus tundukkan logikanya dan dia lanjutkan kalimat, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Memang nggak masuk logika saya Tuhan. Memang nggak nyambung sama pengalaman yang pernah saya alami. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan lakuin juga. Ya, memang Tuhan sakit untuk mengampuni orang yang mengkhianati. Makanya tadi suara gembala sidang dibilang apa? Menghilangkan rasa sakit hati, ya kan? Saudara, memang saudara untuk mengampuni orang yang menyakiti kita susahnya minta ampun. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya akan lakukan juga. Saudara, gampang nggak mengampuni orang yang menyakiti? Oke. Coba. Yang pernah disakiti oleh orang lain, dikhianati, lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi. Saya mau tanya, sakit nggak dikhianati? Yang pernah mengkhianati orang lain juga lambaikan tangannya sekarang. Sama orang itu juga. Tapi maksud saya saudara, walaupun berat, walaupun susah, tetapi karena Tuhan yang suruh, lakukan saja. Melangkahlah dalam ketaatan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia taat, bilang. Iya saudara, harus taat. Walaupun kita nggak ngerti, taat. Dan saudara tahu, ketika engkau melangkah dalam ketaatan, maka dunia akan mencapmu sebagai orang-orang yang aneh. Saudara tahu di mana Nuh membuat bahteranya? Ya, di gunung. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang yang buat bahtera di gunung, kira-kira akan dicap sebagai apa? Saudara di sini yang bekerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu pun sering kerja, lambaikan tangannya. Tiba-tiba di tengah kelelahanmu, hari Minggu harus gereja. Saya mau bilang, orang dunia akan bilang, aneh kamu, bukannya istirahat malah gereja. Benar gak? Tetapi kita tidak diciptakan untuk menyenangkan orang lain. Kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika engkau taat sama Tuhan, slide next. Terkadang
Ketaatan membuat kita tampak bodoh di hadapan manusia. Tetapi justru itulah jalan menuju penggenapan janji Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh akal biasa. Maka terus melangkah, tetap berjalan dalam iman, walaupun orang lain bilang kita aneh, orang lain bilang kita kayaknya seperti orang-orang yang bodoh. Tetapi melangkah terus bersama Tuhan. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah di tempat ini. Saudara, kalau saudara bilang ada orang gila, itu kenapa saudara bisa bilang itu orang gila? Karena beda dengan yang lain kan? Karena mungkin rambutnya acak-acakan, bajunya robek-robek, begitu kan? Ya, dan dia ketawa-ketawa sendiri. Tapi saya sering katakan saudara yang terkasih, kalau dalam beriman kita belum sampai dibilang gila, jangan-jangan iman kita tuh biasa-biasa aja loh. Ya. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau seluruh dunia rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, dan seluruh dunia suka ketawa-ketawa sendiri, cuma engkau yang bajunya rapi, rambut disisir, dan tidak ketawa-ketawa sendiri. Saya mau tanya, yang gila siapa? Kita kan? Ya. Artinya ketika seluruh dunia mungkin melegalkan dosa, tetapi engkau tetap berjalan dalam kekudusan dan dibilang orang, gile lu, nggak apa-apa, terserah. Seluruh dunia bilang bahwa kalau ada kesempatan korupsi sedikit nggak apa, dan kita bilang enggak, saya tidak mau melakukan itu, bukan karena nggak ada yang lihat, tetapi karena saya mencintai Tuhan. Dan orang lain bilang aneh, nggak apa-apa, terserah mau dunia bilang apapun, saya memilih sekali untuk selamanya akan tetap ikut Yesus. Itu baru namanya iman. Ya saudara, maka saya berdoa setiap saudara bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, sehingga satu kali engkau akan melihat tembok-tembok yang menghalangi langkahmu, Tuhan akan buat menjadi pintu berkat bagi setiap kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, senyum dulu sama dia, senyum, bilang kita diberkati sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ayat 5 dibilang begini, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala, maka haruslah apa? Seluruh bangsa bersorak-sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Yang ketiga, yang terakhir, kalau engkau mau lihat hal baik dalam hidupmu, dalam keluargamu, harus bersepakat dalam iman. Iya, suami istri harus bersepakat dalam iman. Harus satu irama. Contoh, langsung aja contohnya. Saudara masih ingat kisah inilah pasti. Waktu Abraham mau apa? Mengorbankan anaknya, namanya Ishak. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Saya mau tanya dulu. Umur berapa seorang laki-laki bisa gendong kayu bakar ya? Kayu bakar, gendong kayu bakar dan naik gunung. Kira-kira saja umur berapa? Ya? Kira-kira kayu bakar loh. 19. Ini gunungnya bukan gunung Sahari, bukan. Ini gunung yang menanjak. Berapa kira-kira aja? 20 lah ya. Kalau Ishak itu umurnya 20, saudara masih ingat umur berapa Abraham ketika Ishak lahir? 100. Berarti kalau Isyaknya umur 20, Abrahamnya berapa? 120. Di ayat-ayat sebelumnya Ishak bertanya, semua kayu bakar sudah ada, tapi mana korbannya? Lalu Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Lanjut ayatnya. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya Ishak itu di mezbah itu di atas kayu api 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk menyembelih Ishak anaknya. Saya mau tanya, kira-kira Ishak mikir nggak? Kok tiba-tiba tangan saya diikat? Nggak mungkin kan? Papa bercanda, jangan-jangan ini cuma prank. Mana kameranya? Mana kameranya? Mungkin nggak Ishak berpikir gitu? Bisa nggak dia kabur? Bisa nggak Ishak ngelawan anak 20 tahun? Bisa nggak ngalahin bapak-bapak 120 tahun?
Bisa pertanyaannya, kenapa Ishak tidak melakukan? Karena iman itu bukan cuma milik Abraham. Iman itu juga miliknya Ishak. Makanya kalau saudara baca dalam perjanjian lama perjanjian baru, Tuhan disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di antara 3 bapak leluhur ini, saudara boleh baca Ishak yang hidupnya paling lurus. Dan itu bisa terjadi kenapa? Ada persepakatan. Kalau engkau mau lihat hal yang baik dalam hidupmu Bapak Ibu, suami istri harus bersepakat, orang tua bersepakat, anak juga bersepakat. Harus, ya. Orang tua lagi doa, anak saya masuk kampus pilihan, UGM, anaknya menolak, UGD itu. Maka harus sepakat. Harus sepakat, ya. Bersepakatanmu bukan cuma dalam iman, dalam hidup kudus. Jangan sampai di antara keluargamu itu ada satu rantai yang lemah. Karena kalau ada satu rantai yang lemah, lepas semua. Saya sering bilang begini, stop normalisasi kenakalan anak-anak kita dan bilang, namanya juga anak-anak, stop itu, stop. Enggak begitu. Saya ulang ya. Jangan normalisasi kenakalan anak kita dengan berkata, namanya juga anak-anak, maklumin aja. Enggak. Kalau engkau tidak mendidiknya sejak sekarang, satu saat nanti engkau akan merasa semuanya terlambat. Maka harus semua bersatu hati, harus bersepakat dalam iman, saudara yang terkasih. Dan ketika engkau bersepakat dalam iman, suami istri, ketika bersepakat, maka disitulah hadir kuasa Tuhan. 2-3 orang berkumpul, maka disitu Tuhan hadir. Saudara, bersepakat. Engkau harus menyatakan imanmu. Pulang dari sini, saya sering sampaikan kepada jemaat Tiberias, pulang dari gereja jangan lepas begitu saja. Pulang sampai rumah, nanti malam doa lagi sama-sama. Ucapkan apa yang ingin engkau ucapkan pada Tuhan. Persepakatan orang percaya pasti mendatangkan berkat. Coba suami-suami di sini pegang tangan istrinya sebentar. Ya. Kalau di sini ada orang tua dan anak, pegang orang tua, pegang anaknya. Nah, coba lirik kiri kanannya orang yang engkau pegang itu. Bilang sama dia, jangan jadi rantai yang lemah. Bilang. Saudara lihat ya, kalau ada satu yang lemah, keluarganya bisa rontok semua. Slide penutup. Saudara yang terkasih, ingat, tembok tidak runtuh karena satu langkah, enggak. Tetapi karena seluruh orang yang sepakat berjalan dalam irama yang sama. Suami istri, engkau harus pastikan anak-anakmu berjalan dalam iman dengan irama yang sama. Harus dengan dentuman yang sama. Kesatuan bukan hanya mendatangkan mujizat, tetapi mencerminkan kerajaannya di bumi. Saya undang worship leader, pemain musik, itu sebabnya saudara yang terkasih. Hari ini, yuk kita bersepakat, yuk sama-sama kita doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh yang kami mau doakan, ini loh pergumulan setiap kami. Pak, Bu, ingat, temboknya tidak langsung runtuh. Butuh putaran pertama 1 kali, putaran kedua sampai 6 kali, 6 hari itu. Mungkin temboknya tidak langsung runtuh, tetapi ketika engkau melihat tembok itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Bukan berarti ketika engkau menghadapi tantangan masalah Tuhan tinggalkan kita, enggak. Selama engkau bersepakat, selama engkau berjalan dengan orang-orang yang engkau sayang, maka kita percaya kuasa Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata, mujizat pasti terjadi. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi tembok dalam hidupmu, seberapa besar tembok itu. Tapi saya percaya bahwa, sebutkan permasalahanmu sekarang, sebutkan tantanganmu hari ini, dan saya akan menyebutkan satu nama, Yesus Kristus, yang sanggup untuk memutarbalikkan setiap fakta yang ada, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, terima kebenaran ini, dan biarlah firman ini bertumbuh berbuah lebat. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku tidak hanya mau melihat tembok di hadapanku, tetapi aku mau lihat kuasa Tuhan terjadi atas kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada kemenangan, berkat, dan sukacita.
Haleluya. Turunkan tangan kita. Kita angkat pujian nih. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Haleluya. Saat kau berfirman, katakan ku menang. ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Dari hatimu katakan ku aman karena kau menjaga. Jaga ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Dengan imanmu katakan bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Ini yang kami imani ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ribuan tahun yang lalu umat pilihan Tuhan harus menghadapi sebuah tembok yang besar yang diisi oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang membuat mereka kejut, membuat mereka takut. Tetapi akhirnya apa? Mereka tetap melangkah bersama Tuhan, dan kita bisa baca kisahnya itu. Kalau mereka tidak melangkah bersama Tuhan, maka mungkin kisah mereka selesai. Ini yang saya mau bilang pada setiap saudara. Mungkin engkau punya tembok yang begitu besar yang menggetarkan hatimu. Mungkin ada tantangan dalam kehidupanmu yang mengkejutkan perasaanmu. Tetapi saudara yang terkasih, ini yang saya katakan, bahwa engkau adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Engkau tidak diciptakan untuk mundur karena ketakutanmu. Saudara, seberapa besar tantangan masalahmu, ingat Tuhan sanggup memutarbalikan. Orang lain boleh berkata engkau tidak punya latar belakang yang cukup untuk sukses. Orang lain boleh berkata bahwa masa lalu begitu hancur berantakan, sama seperti orang Israel di tanah perbudakan. Orang lain boleh berkata bahwa engkau tidak mungkin bisa berhasil. Tapi hari ini engkau terima suara Tuhan, dan engkau berkata, seburuk apapun masalahku, aku punya Tuhan yang dahsyat, dan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini engkau beriman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Saudara, saudara boleh yang ada suami istri di sini pegang tangan suami istrinya sebentar. Coba saudara lihat bahwa di balik persepakatan orang percaya pasti ada berkat. Dan biarlah pada hari ini engkau bersepakat. Coba ngomong sebentar, ngomong sebentar. Mau doa apa? Coba ngomong sebentar, engkau mau bersepakat apa? Engkau yang saat ini mungkin sudah mengalami sakit penyakit bertahun-tahun. Engkau yang saat ini sedang rindu punya rumah. Engkau yang saat ini mungkin sedang butuh sesuatu, ngomong, bicara. Dan hari ini tundukkan kepalamu dan katakan, aku sudah menerimanya. Maka Tuhan berkati setiap kami yang butuh jawaban doa. Siapapun yang hadir, baik keluarga, baik pribadi, kami percaya kuasa Tuhan pasti nyata dalam setiap kehidupan kami. Ini yang kami imani ya Tuhan, bahwa kami yang selalu hidup bersatu dengan tubuh darah-Mu, kami yang ada minyak anggur, maka setiap berkat-berkat terbaik dari surga Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, bagi Tuhan
bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa jiwaku memuji Engkau Tuhan. Bawa jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih untuk persembahan diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk berjalan kudus menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita sambut yang terbaik pada siang hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari teduhkan hati kita sejenak. Siapkan hati supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan.
keluarga kami kudus. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, tekanan darah kami normal, tidak asam urat, kolesterol kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak alergi kulit, alergi udara, segala sakit penyakit hari ini disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara, doa di hadapan Tuhan. Doa, engkau yang saat ini berdoa untuk suamimu mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah sakit, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah, saudara ucapkan dalam doa, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bisnis, pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Nanti kalau di sini ada orang tua, urapi juga anak-anaknya. Mungkin anaknya lagi sekolah minggu, urapi anak-anaknya. Kita doa anak kita pintar, cerdas, sehat, sempurna. Saudara yang punya toko, bisnis, dagangan, usaha, properti, saudara ciprati dengan minyak urapan. Doanya malaikat sorga menjaganya. Ya, maka ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes ini minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bawa dalam doa. Tuhan berkati setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Eliana, diberkati Tuhan. Juga Pak Surya bersama keluarga diberkati Tuhan. Ian Sihombing diberkati, keluarga Zega diberkati. Robi, Tuhan berkati, Tuhan sayang. Juga keluarga Zega, Daniel Siagian juga diberkati Tuhan. Siapapun mereka, Pak Budi Santoso diberkati Tuhan. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka siapapun yang hadir pada hari ini di rumahmu yang kudus, mereka yang sudah bersatu dengan tubuh darahmu, Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Kami percaya seluruh kebaikan sorga berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersama keluarga akan melihat hal-hal baik terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Berkati selalu sehat sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam setiap pelayanan beliau. Berkati juga bersama seluruh keluarga dalam lindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, koordinator di tempat ini Pak David, Tuhan berkati. Hamba bersama juga istri, anak-anak, rekan-rekan worship leader, Bung Sony, Tuhan berkati. Bung Richard, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, tim singer, choir, pasangan suami istri yang melayani, tim media, apapun yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Telah berakhir sudah ibadah pada sore hari ini, saudara. Betul di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tiberias.